Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mahasiswa kelas 4 PAIG. Bagaimana kabarnya? Sehat semua nih? Alhamdulillah. Senantiasa Bapak sehat. bagaimana Ya, kabarnya Pak sendiri gimana Pak senantiasa sehat? menjaga protokol kesehatan ya, karena kita masih masuk di masa pandemi COVID yang belum rampung ya. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di perkuliahan mata kuliah aplikasi statistik pendidikan ya untuk kelas 4 PAIG. Kita masuk perkuliahan di minggu yang ke-5 ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatuna kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segenap keluarga beliau, para sahabat, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, mengawali kuliah, mari kita buka kuliah pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya langsung lanjut nih kuliah minggu kemarin kita sudah bersama-sama simulasi ya, membuat angket ya, ada 12 pertanyaan di situ ya, di mana 10 pertanyaan itu menggunakan skala ordinal ya, dan 2 yang lainnya itu menggunakan skala nominal. Nah, kemarin kita sudah membuat ini ya. Nah, ini kemarin, jadi ada 10 pertanyaan ya, menggunakan skala ordinal, sedangkan 2 pertanyaan, ya, pertanyaan tentang jenis kelamin responden dan program studi responden kita menggunakan skala nominal. Kita juga kemarin sudah input ya, sudah simulasi, mencoba untuk mengentrikan datanya di SPSS ya dan di Excel. Nah, ini yang untuk Excel ya. Jadi ada, oh bukan yang ini ya, kemarin yang angket ya. Oke, ini yang data. Oke, ini yang data angket kemarin ya, dari mulai Q1 sampai dengan Q12. Di mana Q1 sampai Q10 kita menggunakan skala ordinal, sementara Q11 dan Q12 kita menggunakan skala nominal. Kemudian 2 minggu yang lalu kita juga sudah mencoba untuk simulasi ya, mengentrikan data interval dan data rasio. Data interval dan data rasio, data yang kemudian diperoleh dari proses evaluasi belajar. Nah, kurang lebih kemarin kita sudah mengentrikan, nah ini hasilnya ya. Jadi ada 4 variabel yang kemudian kita menggunakan skala interval ya dan skala rasio. Atau kalau di SPSS kita menggunakan scale. Oke, untuk minggu ini ya, pertemuan hari ini saya akan lanjut lagi ya, simulasi untuk melakukan proses analisis alhamdulillah, pemusatan data dan analisis sebaran data atau variansi data. Jadi nanti kita menggunakan beberapa parameter statistik yang kemudian masuk ke dalam ukuran-ukuran pemusatan data dan ukuran-ukuran sebaran data. Baik nanti untuk data-data interval dan rasio, jadi dari data nilai 4 mata pelajaran, ya, maupun nanti untuk data-data ordinal, data dari angket, ya, kepuasan mahasiswa terhadap layanan fakultas kemarin yang telah kita simulasikan. Oke, sebelum simulasi saya mau refresh kembali ya materi, barangkali ada yang sudah lupa apa itu ukuran pemusatan serta apa itu ukuran sebaran data. Saya buka dulu filenya sebentar.
Oke, ukuran pemusatan data. Jadi biasanya kalau kita melakukan analisis sederhana dengan menggunakan statistik deskriptif, maka ada dua parameter statistik ya yang biasanya wajib menjadi parameter-parameter ukur. Ya, yang pertama adalah ukuran pemusatan, nanti yang kedua adalah ukuran sebaran. Yang pertama adalah ukuran pemusatan. Jadi ukuran pemusatan itu adalah ukuran-ukuran untuk mengukur kecenderungan posisi data ya setelah data itu diurutkan. Jadi data itu biasanya kan masuknya acak ya. Jadi kalau misalkan seorang guru kemudian mencoba untuk mengevaluasi proses pembelajaran dengan menggunakan instrumen penilaian harian ya atau menggunakan penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Nah, biasanya datanya kan kemudian acak ya, nilainya nanti acak. Dari ada yang dapat 9, ada yang dapat 7,5, ya, ada yang dapat 6, ada yang 8. Nah, kemudian diurutkan. Nah, setelah diurutkan nanti akan muncul kecenderungan nilai tengah. Nah, nilai-nilai tengah. Nah, nilai-nilai tengah ini ya nanti ada beberapa parameter ya. Nah, parameter-parameter ini yang kemudian disebut sebagai ukuran-ukuran pemusatan. Nah, ukuran pemusatan yang paling sering ya, paling banyak dipakai oleh peneliti, oleh para pengguna statistik itu adalah mean ya. Mean atau kita bisa mengatakan rata atau rata-rata ya atau average ya. Jadi definisinya rata itu adalah jumlah seluruh data setelah diurutkan ya. Jumlah seluruh data diurutkan dari data pertama sampai data ke N dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Jadi kalau menggunakan data tunggal maka Y bar ya boleh Y bar, boleh X bar ya. Ini sama dengan kalau kebetulan di sini pakai simbol Y, jadi Y bar sama dengan sigma YI dibagi dengan N. Sebagai contoh misalkan seseorang mengukur berat badan atau tinggi badan di sini ya. Tinggi badan dalam ukuran senti muncul data acak misalkan ya 165, 168, 162, 150, 156. Nah, setelah itu maka data ini diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari yang nilainya terkecil sampai dengan nilainya terbesar. Kemudian kita bisa menghitung nilai raratanya. Jadi nilai rata dari tinggi badan dijumlahkan dari mulai data pertama sampai data ke N dibagi dengan jumlah datanya. Nah, saya rasa ini sangat trivial sekali ya, hampir semua mahasiswa pasti memahami. Yang itu untuk data tunggal. Sementara untuk data kelompok biasanya nanti ada frekuensinya. Jadi pencacahannya itu tidak satu persatu, tetapi berdasarkan skala. Ya. Jadi sebagai contoh tadi ya untuk nilai mata pelajaran misalkan kita membuat skalanya ya rentangnya. Misalkan dari rentang nilai 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60 dan seterusnya sampai dengan 91 sampai dengan 100. Nah, kemudian ini dicacah ya, diturus. Seperti misalkan kalau lagi pemilihan legislatif, lagi pemilu ya, misalkan ada 3 kandidat cawagup ya. Cawagup ya, calon bupati, calon wakil bupati. Nah, nanti A misalkan ketika ditayangkan nanti turun 1. Nah, ini nanti hasilnya berupa frekuensi. Frekuensi itu jumlahnya. Ya, misalkan di sini yang dapat nilai antara 31 sampai 40 ini hanya 1 siswa. Yang dapat nilai 61 sampai 70 ini 15. Nah, kita mencari nilai tengahnya antara 31 sampai dengan 40. Ini kita cari nilai tengahnya. Caranya berarti rank setiap kelasnya ini dibagi 2. Jadi 31. Ringnya 9. Ringnya 9. Dibagi 2, 4,5. Dibagi 2, 4,5, kemudian ditambahkan. Ya, dapat batas bawahnya, ya, kemudian ditambahkan.
Nah, kemudian ini kita dapat parameter FI kalikan YI. Jadi frekuensi dikalikan nilai tengahnya ya. 1 kali 35,5 sama dengan 35,5. 2 kali 45,5 sama dengan 10 sampai dengan terakhir 12 kali 95,5 dapat 1146. Totalnya adalah 6130. Sehingga nilai ratanya adalah Y bar sama dengan sigma FI YI. Nah, sigma FI kalikan YI dibagi dengan sigma F. Itu pertama, ya min atau rata. Yang kedua adalah modus. Nah, modus. Modus itu untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi, ya. Atau dengan kata lain, nilai data yang paling sering muncul. Nah, dari sebuah pengukuran, pencacahan, atau pengamatan. Ini biasanya disingkat dengan MO atau modus. Nah, ini sebagai contoh untuk data tunggal, misalkan data berat sapi misalkan ya, ini dicacah ya, kemudian setelah itu diurutkan. Jadi proses pertama ketika melakukan statik itu adalah mengurutkan 10, 12, 14, 10, 11, 15, 10, 16 ya. Maka kita memperoleh modusnya di sini ya, berarti nilai data yang paling sering keluar adalah 10 karena dia muncul tiga kali. Kemudian 11 ya ini hanya muncul 1 kali, 12 1 kali, 14 1 dan seterusnya. Maka modusnya adalah 10. Lah, manakala kemudian ada lebih dari satu data yang munculnya itu paling banyak ya, sebagai contoh misalkan ini datanya adalah 10, 10, 11, 12, 14, 14, maka modusnya ada lebih dari satu. Jadi modus ini sebagai parameter data yang paling sering muncul. Bisa lebih dari satu, bahkan bisa lebih dari dua. Untuk data berkelompok, ya, kalau data berkelompok berarti tadi menggunakan tabulasi frekuensi seperti ini. Ya. Nah, ini rumusnya, ya, modus sama dengan BBI ditambah ya, delta 1 dibagi delta 2 ditambah delta 2 dikalikan dengan I, di mana BBI adalah batas bawah kelas modus, delta 1 adalah selisih kelas frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas di bawah kelas modus. Kemudian delta 2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas di atas kelas modus, dan I-nya adalah interval. Nah, sebagai contoh ini datanya ya, ini saya skip aja langsung. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah median. Nah, median. Median itu merupakan nilai sentral dari distribusi frekuensi. Jadi median itu secara teoretik membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi data dicacah dulu, dikumpulkan, kemudian diurutkan. Nah, diurutkan itu kemudian nanti kita bagi menjadi dua. Nah, nilai tengahnya atau batas bawah, batas tengahnya disebut sebagai median. Nah, jadi median di sini ya diambil dari data ke N plus 1 dibagi dengan 2. Sebagai contoh, misalkan ini adalah tinggi badan. Nah, ketika diurutkan maka muncul data 149, 151, 162, 165, 167, 171, 171, 174, 176. Maka kita lihat dulu jumlah datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9. Maka berarti medianya itu tepat ada di data yang ke-5. Ya, data ke-5. Nah, maka medianya adalah kita hitung dari data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data ke-5. Nah, sekarang kalau jumlah datanya misalkan genap. Nah, ini kalau jumlah datanya ganjil, sekarang kalau jumlah datanya genap. Misalkan 149, 151, 162, 165, 167,
171, 172, 172. Kita lihat jumlah data aja 10, berarti medianya itu terletak ya di data ke-5 dan ke-6 dibagi 2. Nah, jadi data ke-5 ditambah data ke-6 dibagi 2. Data ke-5-nya adalah 165, kemudian data ke-6-nya adalah 167, kemudian dibagi 2. Dapatnya adalah 166. Nah, itu untuk median. Kemudian untuk data berkelompok tadi ketika menggunakan tabulasi frekuensi, ya, ini medianya sama dengan BBI. Jadi konsepnya mirip dengan menghitung modus tadi ya, hanya rumusnya yang berbeda. Jadi BBI ditambah N plus 1/2 dikurangi sigma FI dibagi dengan F median dikalikan intervalnya. BBI adalah batas bawah kelas median, kemudian N plus 1/2 adalah posisi median, sigma FI ini jumlah semua frekuensi di bawah kelas median, F median frekuensi kelas median, I-nya interval. Jadi untuk perhitungannya bisa dilihat sendiri. Kemudian parameter yang keempat, ya ukuran pemusatan data itu adalah kuartil. Nah, kuartil. Jadi kuartil itu konsepnya adalah data diurutkan, kemudian dibagi menjadi 4 bagian. Nah, kalau median tadi dibagi 2, ya, nilai batas tengahnya ini median, kalau kuartil ini dibagi 4 sama besar. Jadi analoginya saya punya bambu panjang, ya, kemudian dibagi 4. Nah, lah pangkalnya tadi, ya, di mana tepat membagi 4 itu disebut sebagai kuartil. Maka kalau kuartil itu ada 3, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Jadi konsepnya kira seperti ini. Oke, saya tak coret-coret nih. Nah, ini data misalkan ya. Nah, cek. Nah, ini data nilai minimum, maksimum. Nah, ini ya. Ini kita sebut sebagai minimum. Ini sebagai maksimum. Nah, ini kita bagi jadi 4. Nah, tengahnya ini kita sebut sebagai Q2. Nah, antara minimum dengan Q2 ini kita penggal pas tengahnya. Nah, ini kita sebut sebagai Q1. Nah, kemudian antara Q2 dengan maksimum ini kita penggal. Nah, ini kita sebut sebagai Q3. Nah, ini ada kuartil 1, ada kuartil 2, ada kuartil 3. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sebagai contoh, misalkan, jadi untuk penghitungan posisi ke data keberapa, kita menggunakan rumus KI ya, KI atau KI ya, kalau sini KI. KI sama dengan, jadi KI itu kuartil ke I, kuartil I sama dengan I, ya, I-nya kita mau milih antara 1, 2, atau 3. I, ya, dikalikan dengan N itu jumlah data, ya, ditambah 1 dibagi 4. Sebagai contoh di sini, datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti, ini tadi ya, saya annotation lagi, boleh lah ya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, ini 52 itu sebagai data minimum. Nah, kemudian 86 ini sebagai data maksimum, data tertinggi, nilai tertinggi dari data. Kemudian tengah-tengahnya, ya ini antara sekitar inilah ya. Nah, kemudian ini kita sebut sebagai Q2. Nah, yang di sini kita sebut sebagai Q1. Nah, yang di sini kita sebut sebagai Q3. Lah, tapi nilai datanya bisa kita hitung secara lebih presisi. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ya untuk posisi datanya. Ya, jadi
Kalau kita mencari K1, ya, maka kita masukkan I-nya 1, kemudian jumlah datanya 10, ditambah 1 bagi 4. Jadi posisi di data 2 ke 75. Nah, jadi di posisi data ke 2,75. Maksudnya gimana, Pak? Gitu. Ya. Maksudnya gimana kira-kira kok di data ke 275? Nah, ini kita perhatikan ya, coba. Ini kita sebut data pertama, ini kita sebut sebagai data kedua, nah ini kita sebut sebagai data ketiga. Maka Q1-nya ini di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, presisinya berapa? Lah kita hitung pakai rumus ini ya. Jadi K1 sama dengan 56 ditambah 0,75 dikalikan dengan 75 dikurangi 56. Nah, jadi posisinya itu di data ke 2,75. Ini berarti data kedua ditambah 0,75. Nah, 0,75 antara 56 dengan 57. Dapatnya adalah 56,75. Sama dengan 56,75. Itu untuk Q1 atau K1 ya, kuartil 1. Kemudian untuk kuartil 2. Nah, kuartil 2 sama ya, berarti kuartil 2 itu ada di posisi data ke-5,5. Ya, ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Ya, 5,5 berarti antara 64 dengan 66. Antara 64 dengan 66. Lah, nilai presisinya di tengahnya itu tinggal kita jumlahkan. Jadi 64 ditambah setengahnya antara 66 dengan 64. Atau setengahnya antara 64 dengan 65. Kita dapat persis 65. Itu untuk K2 atau Q2, kuartil 2. Kemudian untuk kuartil 3, Q3 itu kita peroleh posisi K3 ada di data ke 8,25. Kita lihat ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam, data ketujuh, data ke-8. Ya, jadi antara 75 dengan 82, tetapi lebih condong ke 75 karena ke 75 itu lebihnya hanya 0,25. Nah, 0,25 antara 75 dengan 82 itu kita dapat 76,7. Nah, ini kita sebut sebagai Q3. Kemudian berikutnya ini untuk data per kelompok ya. Ini rumusnya konsepnya sama dengan tadi menghitung min modus median. Jadi KI ya I-nya nanti bisa 1, bisa 2, bisa 3 sama dengan BBI batas bawah kelas kuartil ditambah I dikalikan N plus 1 dibagi 4 dikurangi dengan sigma FI dibagi dengan F kuartil dikalikan dengan. Ini bisa dilihat sendiri untuk contohnya. Kemudian desil, ya. Kalau kuartil itu datanya itu dibagi menjadi 4 bagian, ya, kuartil itu 4, desil itu 10. Maka kalau kuartil itu berarti data setelah diurutkan itu dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Nah, jadi kalau menggunakan grafis kira-kira seperti inilah ya. Oke, jadi ini maksimum. Ya. Maksimum. Mohon maaf, bukan maksimum, minimum ya. Nah, saya ulang. Nah, ini adalah minimum. Kemudian yang sebelah kanan adalah maksimum. Nah, maka tengahnya ini ya, nah kita bagi jadi 10 bagian sama besar. Nah, tengahnya ini disebut sebagai D5. Nah, ini nanti 1,
2, 3, 4. Nah, ini berarti ini, oke, gimana ini? Oke. Saya ulangi lagi ya. Gambarnya sulit. Nah, ini berarti ini ya. Ini tadi minimum. Kemudian yang di sini adalah maksimum. Nah, tengah-tengahnya adalah di 5. Nah, ini dibagi jadi 5 bagiannya sangat besar. Ini berarti kira-kira gini lah ya, 1, 2, 3, 4, 5. Anggap aja ini sama besar. Ini disebut sebagai D1, ini D2, ini D3, ini D4, ini D5. Ini juga bagi 5 besar. 1, 2, 3, 4, 5. Ini D6, ini D7, D8, D9. Jadi desil itu hanya ada 9. Nah, kira-kira seperti itu untuk desil. Nah, nanti tinggal kita hitung, berarti ya, rumus DI sama dengan I N plus 1 dibagi dengan 10. Begitu juga persentil. Nah, persentil itu berarti dibagi 100. Jadi PI, ya, persentil ke I sama dengan I dikalikan N plus 1 dibagi 100. Jadi kita mencari nilai posisi data ke berapa dulu. Itu untuk persentil. Nah, itu untuk ukuran pemusatan data. Yang kedua, sekarang adalah ukuran variansi data atau ukuran pencar. Ukuran pencar. Sampai di sini barangkali ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Any question? Not yet. Do you understand? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Tapi bisa dipahami, Pak. Oke, selanjutnya adalah ukuran pencar. Jadi masih terkait statistik deskriptif ya. Jadi ada ukuran pemusatan tadi, min, modus, median, kemudian kuartil, desil, persentil. Kalau ukuran pencar itu untuk menggambarkan, jadi kalau ukuran pemusatan tadi untuk mengukur kecenderungan posisi tengah data, ya, posisi pengumpulan data, ngumpul berarti tengah itu ya. Kalau ukuran pencar itu ukuran untuk mengukur variansi atau perbedaan data dalam beberapa variabel. Nah, itu. Jadi di sini ukuran pencar itu untuk menggambarkan bagaimana berpencarnya ya atau bervariasinya data dalam sebuah variabel. Ini kadang-kadang disebut sebagai ukuran variansi data. Nah, beberapa parameter yang kemudian sering dipakai untuk mengukur ukuran-ukuran pencaran data ya, atau distribusi data atau sebaran data, itu yang pertama adalah jumlah kuadrat atau sum of square. Nah, sum of square ini rumusnya adalah sigma YI dikurangi Y bar dikuadratkan. Jadi kita harus mencari reratanya dulu. Jadi data ya dikumpulkan, kemudian dihitung rata-ratanya dulu. Dan nanti data ke I dihitung nilai reratanya. Kemudian untuk data berkelompok ya sum of square-nya atau kuadrat ratanya, jumlah kuadrat ya, sum of square, jadi jumlah kuadrat sama dengan ini JKY sama dengan sigma FI dikalikan dengan YI minus Y bar dikuadratkan. Sama ya, berarti kita harus mencari nilai reratanya, YI-nya nanti adalah data nilai tengahnya dikalikan dengan frekuensinya. Ini kira-kira seperti ini.
Nah, ini tadi ya, nilai tengahnya antara 31 dengan 40 adalah 35,5. Kemudian ini frekuensinya. Nah, kemudian kita kuadratkan. Nanti kita kuadratkan. Nah, diperoleh berarti jumlah kuadratnya, sum of square-nya adalah 13.598,7. Kemudian kuadrat tengah, ya kuadrat tengah atau ragam atau variansi ya, atau mean square. Nah, ini simbolnya adalah sigma kuadrat. Ini yang paling sering dipakai ya untuk mengukur bagaimana data itu berpencar. Ini pakai variansi atau kuadrat tengah. Ini rumusnya. Jika ya, jika tadi adalah jumlah kuadrat, nah ini berarti berhubungan dengan tadi ya, menghitung jumlah kuadrat. Nah, jumlah kuadrat dibagi dengan n-1. Nah, jumlah kuadrat dibagi dengan n-1. Ini untuk data tunggal, kurang lebih setelah hitung dapat nilai 62,5. Kemudian untuk data berkelompok itu dapat 172,1360 sekian. Kemudian yang ketiga, ini juga paling sering dipakai ya, selain variasi adalah standar deviasi atau simpangan baku. Kalau simpangan baku atau standar deviasi itu akar dari variansi. Jadi simbolnya adalah sigma. Jadi kalau variansi tadi simbolnya adalah sigma kuadrat. Maka untuk memperoleh standar deviasi adalah akar kuadrat dari variansinya. Nah, tadi variansi dirumuskan dengan jumlah kuadrat dibagi dengan n-1. Maka standar deviasinya adalah akar dari jumlah kuadrat dibagi dengan n-1. Nah, ini tadi karena untuk variansinya kita peroleh nilai apa tadi? Nah, variansi. Nah, 62,50 variansinya, maka standar deviasinya adalah tinggal akar dari 62,50 diperoleh sebesar 7,90. Lah, kemudian yang penting dari simpangan baku ya. Jadi kalau ada data ya, data itu kita memiliki parameter standar deviasi, maka ya data plus minus 1 standar deviasi itu nanti akan mencakup 68,26% dari jumlah datanya. Jadi kalau ada data, ini saya gambarkan di sini. Nah, ini ya. Ini dari minimum. Nah, ini maksimum. Kemudian ada data Y, ya, ada data Y. Ini harusnya Y bar ya, kurang ya. Y bar misalnya, ini kurang gini. Nah, ini berarti Y bar itu tadi adalah rata ya. Aku saja jelek pakai Y bar. Nah, ini kan berarti variansinya ke kanan dan ke kiri. Ini 1 sigma. Ya. Ini ke kiri ya, minus sigma, ini ke kanan itu plus sigma. Nah, ini berarti mencakup luasan datanya adalah 68,26% dari data. Kemudian kita lebarkan lagi ya, Y bar plus 2 standar deviasi. Nah, kira-kira standar deviasi ada di sini. 2 sigma. Ke kanan juga 2 sigma. Maka jangkauan ke sini, ya, nah, ini meliputi, ya, pasti meliputi 95,44%
data. Nah, yang paling besar itu kalau ada di posisi 3 sigma, 3 standar deviasi. Ke kanan dan ke kiri ya, ini menyangkut hampir 99,74% data. Ini dari hasil simulasi statistik dari beberapa percobaan, ya, banyak percobaan yang kemudian menjadi asumsi, ya, biasanya untuk menghitung persentase data di dalam cakupan wilayah datanya. Oke, itu untuk standar deviasi. Kemudian, nah ini nggih, tadi ya, sama ya, kalau ini kurvanya Gaussian ya, jadi ini kira-kira Y-bar itu kan di tengah ya, rata. Ini berarti ke kanan 1 standar deviasi, ke kiri 1 standar deviasi. Berarti tadi kisaran 68,24% data. Kemudian kalau Y-bar plus minus 2 standar deviasi, tadi 95% sekian. Kalau kemudian 3 standar deviasi, berarti dia menyangkut hampir 100%, 99,74% data. Sebagai contoh, ya, hasil ujian statistik mahasiswa ya diperoleh rata-rata 60 dengan standar deviasi 10 dengan jumlah mahasiswa 200 orang. Hitunglah berapa jumlah siswa yang mendapat grade. Nah, lebih dari 80 ya, kemudian B itu 70 sampai 80, C-nya 50 sampai 70, D-nya 40 sampai 50 dan yang E kurang dari 40. Kita bisa menggunakan rumus standar deviasi. Jadi ini sebaran datanya ini dari mulai yang paling minimum sampai dengan maksimum nilainya. Kemudian yang dapat nilai C ya, itu kita bisa hitung ya. Nah, nilai C itu berarti dia ada di wilayah Y-bar plus minus 1 standar deviasi. Jadi ada di wilayah, nah, jadi kalau kita bagi-bagi ini ya, tadi saya pakai annotation lagi, A itu kan 80%, 80 ke atas. Ini A, ya. Kemudian untuk B tadi, nah B tadi 70-80, ya B tadi 70-80, nah ini B, kemudian C, ya, D, kemudian ini E. Nah, tadi yang dapat C itu sekitar sini. Kalau di hasil ya, itu berarti jumlahnya ada 137 mahasiswa. Kemudian dapat nilai CDE. Nah, CDE. CB dan D ya. CB dan D. Ini berarti antara rata plus minus 2 standar deviasi. Nah, berarti kan 60 ya tambah. Ini kan seperti kalau ke kanan 80, kalau ke kiri 60 kurangi 20, 40. Ini ada 191. Kemudian nilai A, B, C, dan E, nah ini 99,74 kalikan 200, 199. Nah, ini taksirannya hampir mendekati nilai 100%. Kira-kira seperti itu. Itu fungsinya penghitungan variansi dan standar deviasi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, itu untuk kemudian ada standar error ya atau salah baku. Kemudian ada koefisien keragaman. Koefisien keragaman itu adalah standar deviasinya dibagi dengan jumlah dengan Y-nya ya, ratanya. Standar deviasi dibagi dengan ratanya kalikan 100%. Jadi koefisien keragaman ini atau ragam variansi di sini digunakan untuk membandingkan dua kelompok data yang mempunyai satuan ukur berbeda. Jadi makin besar nilai koefisien keragaman menunjukkan bahwa data makin bervariasi atau tidak seragam.
Nah, itu untuk konsep teorinya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan barangkali sebelum kita lanjut simulasi ke Excel? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu. Tidak ada, saya lanjutkan. Sekarang kita buka yang data Excel. Kita mau menghitung ukuran pemusatan dan ukuran sebaran. Kita pakai yang nah ini kita pakai Excel kemarin. Jadi ini ada data data 4 mata pelajaran, nilai matematika, nilai IPA, nilai IPS, nilai bahasa Indonesia. Yang pertama kita hitung dulu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data tadi ada min, modus, median, median, kemudian ada kuartil 1, kemudian ada kuartil 2, kemudian ada kuartil 3. Kemudian kita hitung misalnya persentil. Ya, persentil 10, persentil 65. Nah, misalkan. Nah, ini adalah ukuran-ukuran pemusatan data. Ini, jadi ada min, modus, ya, min, modus, median, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, persentil 10, persentil 65. Oke, kita hitung sekarang ya. Oke, kita hitung. Coba kita pakai yang nilai matematika dulu. Kalau pakai Excel ya, kita harus hafal rumusnya. Kalau nggak hafal rumusnya, minimal ya hafal kodenya ya. Kalau untuk menghitung min, kalau hafal rumusnya langsung kita ketik sama dengan kalau min atau rata sama dengan average buka kurung sel pertama tarik sampai dengan sel terakhir. Kemudian kita tutup. Enter. Itu mudah sekali ya. Pak, kalau saya nggak hafal rumusnya gimana ya? Yang penting hafal kodenya. Ya, ini ada fasilitasnya. Sama dengan kalau menghitung nilai rata kan pakai average ya. Kita cari di sebelah pojok atas kiri itu ada menu di sini, menu function. Dan tinggal di drop down aja. Kalau sudah ada average ya kita klik average. Kalau nggak ada di more function kita klik average. Nah ini kita masukkan aja selnya. Kemudian oke. Modus itu pakainya mod sama dengan kita cari mod di sini. Nah, ada ya mod ya. Klik mod. Tinggal kita masukkan selnya. Oke. Median. Ya, kita klik ketik sama dengan. Kemudian di sini ada kita cari more function. Kalau tidak ada, kalau ada median ya langsung median. Nah, kita masukkan selnya. Oke. Kemudian kuartil 1 ya. Kuartil 1 berarti kita pakai rumus kuartil sama dengan ini tinggal klik aja kita cari kuartil. Ada kuartil. Array-nya kita masukkan. Kemudian di kuartil berapa kita menghitung 1, masukkan angka 1. Oke. Kemudian kuartil 2 sama caranya ketik sama dengan kemudian klik di sini drop down cari kuartil. Array-nya
Ini kita masukkan array-nya. Kemudian untuk kuartilnya kita masukkan angka 2. Oke. Kuartil 3, ya, kita ketik sama dengan drop down lagi. More function di sini, ya, kalau tidak ada, kalau ada berarti kuartil langsung. Kita masukkan array-nya, kita ketik 3. Persentil. Nah, persentil apa kira-kira? Ya, ketik sama dengan, ya, di sini ada persentil enggak? Oh, enggak ada. Oke, kita klik aja more function di sini. Persentil. Kemudian go. Oh, ada ya persentil ya. Oke. Kemudian ini array-nya kita masukkan. Kemudian K-nya ke berapa? Persentil ke 10. Masukkan angka ke 10. Oh, nggak bisa, ya. Kenapa nggak bisa? Karena datanya itu hanya 10. Jadi persentil itu bisa dihitung kalau datanya lebih dari 100, karena dia membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Maka kemudian tidak bisa dihitung. Jadi kita delete untuk persentil. Nah, itu untuk variabel nilai matematika. Nah, selanjutnya supaya rapi, ini kita format cell, klik kanan, format cell, kemudian kita ganti variabelnya ya menjadi number, kita gunakan yang mau 2 atau mau 4 ya, misalkan 2 saja ya, 2 desimal di belakang angka. Jadi semuanya rapi. Kemudian kita centerkan. Oke, kalau sudah dapat, tinggal kita blok ya. Kita blok, kemudian handle-nya ini kita tarik ke kanan. Otomatis dia sudah dapat 4 variabel, karena rumusnya mengcopy dari satu sel ke sel berikutnya. Itu untuk ukuran pemusatan. Sampai di sini ada yang ditanyakan, barangkali ada yang kesulitan, atau belum dong? Lanjut aja, Pak. Paham, Pak. Belum ada pertanyaan, nggih? Oke, kalau belum ada, saya lanjut sekarang ke ukuran sebaran data, ya, atau ukuran pencarian data. Ukuran variansi data. Nah, ukuran variansi data. Ya, ukuran variansi data biasanya ya yang paling sering dan bisa difasilitasi Excel itu yang pertama adalah tadi standar deviasi. Ya, 2 adalah variansi. Ini kita bold dulu ya. Nah, gimana kalau menggunakan standar deviasi ya? Sama ya, berarti kita ketik sama dengan ya, kalau hafal sih langsung kita ketik aja ya, stdef. Nah, langsung keluar ya. Kalau nggak hafal ya cukup ketik sama dengan, kemudian ada drop down di sini ya. Kita cari more function. Pokoknya yang kita ingat adalah kalau menghitung standar deviasi pakainya stdef. Kemudian nanti kita go, nah akan ketemu stdef. Oke. Nah, selnya tinggal kita blok aja dari satu sel berikutnya. Oke. Itu untuk stdef. Kemudian variansinya, ya, variansinya berarti kita ketik ya, sama dengan var. Nah, enter gitu aja. Kalau takut salah rumusnya ya cukup sama dengan ya, kita cari di sini var. Ini kan nggak ada var di sini ya. Kita ketik di more function var. Go, ini ada var. Oke. Numbernya dari
kita isikan. Nah, kemudian kita rapikan. Format sel, di blok, ya, di blok, kemudian klik format sel, kemudian kita pilih number, ya, kita gunakan 2 desimal di belakang, kemudian kita senterkan, kita fullkan, handle-nya tarik ke kanan. Nah, sudah selesai. Kita sudah memperoleh 2 parameter, ya, parameter sebaran data, ya, dan parameter pemusatan data. Ini saya lock. Nah, ini saya simpan. Oke. Yes. Nah, sampai sini ada pertanyaan, ada kesulitan barangkali penggunaan Excel-nya untuk penghitungan parameter statistik? Pak mau bertanya. Oke, monggo silakan. Itu nanti untuk prakteknya lebih banyak pakai SPSS atau Excel? Kelihatannya lebih mudah pakai yang Excel apa nih, Pak? Ya tergantung pemakai sih ya. Berarti nanti Hasilnya sama, dua-duanya sama. Lah, untuk mata kuliah ini sebenarnya untuk aplikasi kan banyak, tapi yang saya kenalkan 2 ya. Jadi dua-duanya dipakai. Yang Excel dipakai, yang SPSS juga dipakai. Hasilnya harus sama nanti. Gitu. Berarti nanti membandingkan 2 aplikasi itu ya, Pak? Bukan membandingkan sebenarnya, tetapi kedua-duanya digunakan gitu supaya mahasiswa cakap, terampil ya untuk menganalisis data statistik karena nanti akan dipakai ke depannya ya. Ke depannya akan dipakai. Apalagi yang jangka pendek kan nanti adik-adik teman-teman mahasiswa nanti di semester 6, 7, 8 kan kemudian menghadapi skripsi ya. Bagi teman-teman yang kemudian berminat untuk mengambil skripsi penelitian kuantitatif, nanti ya analisisnya minimal pakai Excel atau pakai SPSS. Sehingga kemudian kedua software ini sudah pernah mengenal gitu. Nah, kemudian jangka panjangnya karena teman-teman mahasiswa ini belajar di program studi PAI, ya kedepannya kan sesuai dengan visi dan misi dari program studi kan menjadi guru PAI. Nah, menjadi guru PAI kan ada proses evaluasi belajar. Lah, nanti ada parameter-parameter statistik ini yang kemudian dipakai, menghitung nilai rata, menghitung maksimum, ya, menghitung minimum, kemudian menghitung jangkauan dan sebagainya. Kira seperti itu. Jadi kedua-duanya dipakai untuk dikuasai, jadi bukan untuk dibandingkan. Kalau dibandingkan ya nggak bisa dibandingkan, hasilnya sama itu ya. Kalau dari sisi membandingkan mungkin dari sisi kepraktisan sama membandingkan dari sisi interface-nya ya, graphical user interface-nya. Jadi kedua-duanya memang ada plus minusnya ya. Ada parameter-parameter statistik yang kemudian tidak atau sulit ya, bukan tidak bisa, sulit untuk ditampilkan di Excel, tapi mudah untuk ditampilkan di SPSS. Sebaliknya ada beberapa parameter-parameter statistik yang kemudian agak sulit diinterpretasikan kalau kemudian kita pakai SPSS, tapi mudah pakai Excel. Jadi sifatnya saling melengkapi. Seperti itu kira-kira. Iya Pak, terima kasih. Oke, ya. Oke, itu satu lagi ketinggalan tadi ya, Mas, ukuran variansi tadi ada maksimum. Ya. Maksimum. Ya. Nilai maksimal ya. Maksimal. Kemudian nanti ada nilai minimal. Kemudian ada jangkauan. Nah, ada jangkauan. Ketinggalan tadi. Sebelah kiri ya. Nah, kalau nilai maksimum, ya kita pakai rumus Excel-nya sama dengan max. Ya. Nah, kalau hafal rumusnya cukup tadi sama dengan ya, sama dengan, kemudian di sini ada drop down ke bawah, kita cari fungsi max, nah, kemudian go, nah, ini kita klik OK. Ini selnya kita isi aja. Nah,
kemudian oke. Begitu juga dengan min, ya, minimum kita isi di sini, berarti kita pakai minimum. Oke. Kita isi selnya, enter. Nah, jangkauan, nah ini jangkauan tidak ada, mungkin range sekali ya, ada rumus langsung range apa tidak, coba kita ya, hitung range. Kita cari di sini range, RANG. Oh, nggak ada range ya, ini nggak ada. Jadi Excel itu tidak bisa menghitung range secara langsung, tetapi ini kita hitung manual. Ini kita tengahkan dulu, kemudian kita tarik ke kanan supaya dia ngopi. Nah, berarti jangkauan itu sama dengan minimum. Nah, ini ya, ini sel untuk menampilkan maksimum ya, maksimum dikurangi dengan minimum. Nah, otomatis dapat, kemudian kita kopikan. Nah, itu untuk ukuran subaran data. Oke, selanjutnya yang kedua adalah setelah kita menampilkan ukuran-ukuran parameternya, ya kita tidak berhenti aja sampai dengan nilai-nilainya. Kita kemudian harus menginterpretasikan. Ya. Nah, ada beberapa hal yang kemudian bisa kita peroleh dari ukuran pemusatan dan ukuran sebaran data. Yang paling sering biasanya kita menggunakan parameter min. Ya, means ya. Ini untuk menghitung kecenderungan hubungan antara data satu dengan data berikutnya. Kalau saya tanya misalkan ya, di antara nilai mata pelajaran matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia, ini kira-kira mana yang kemudian paling sulit menurut siswa? Nah, kita pakai parameter apa kira-kira? Kalau kita punya data 4 mata pelajaran, ya, matematika, IPA, IPS, kemudian Bahasa Indonesia, ya, misalkan jadi wali kelas, ya, nah, udah punya data, Bu, ya, Bapak atau Ibu kepala sekolahnya bertanya, Bu atau Pak, di kelas panjenengan mata pelajarannya paling sulit menurut siswa mata pelajaran apa? Nah, kita jawab apa kira-kira? Mata pelajaran paling sulit apa kira-kira? Dari data di sini nih. Yo, yang paling sulit apa? Di antara matematika, IPA, Pak. IPA, IPS, Bahasa Indonesia. Kenapa IPA? Kenapa Karena IPA? rata-rata itu nilainya rendah. Oke, ya. Berdasarkan rata-rata 4 mata pelajaran, nilai mata pelajaran IPA rata-ratanya paling rendah. Ini kan ukuran tendensi sentral, Rendah. ukuran kecenderungannya. Jadi menurut siswa, ya berdasarkan hasil nilai ulangannya, mata pelajaran IPA ini adalah mata pelajaran yang paling sulit. Mata pelajaran yang paling mudah apa menurut siswa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, Bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia. Kenapa Bahasa Indonesia? Karena rata-ratanya paling tinggi. Nah, karena nilai rata-ratanya Karena paling nilai tinggi. Sehingga kemudian asumsinya di sini, mata pelajaran matematika itu paling mudah di antara keempat mata pelajaran yang lain. Kemudian, pertanyaan berikutnya, kita menggunakan ukuran variansi data. Mata pelajaran mana yang kemudian nilainya itu paling bervariasi? Ya, di antara 4 mata pelajaran. Bervariasi itu artinya ya, yang tinggi dengan yang rendah itu heterogen. Kalau tidak bervariasi, ya, tidak bervariasi, atau variasinya kecil, ya, artinya dari ke-20, kalau 10 ya, 10 siswa ini, ya, maka sebarannya itu kecil. Nah, ini berarti mata pelajaran apa? Kita pakai apa? Parameter apa?
Pakai yang mana kira-kira? Di antara 4 mata pelajaran ini, mata pelajaran apa yang nilainya paling bervariasi atau paling heterogen? Variansi. Kita bisa pakai variansi atau kita bisa menggunakan standar deviasi. Sama saja, karena variansi itu adalah kuadrat dari Deviasi. standar deviasi. Atau standar deviasi itu akar kuadrat dari variansi. Nah, kita lihat di sini ya, simulasinya di sini. Oke lah, kita pakai standar deviasi aja ya, biar tidak rancu. Kita hitamkan aja. Ya. Nah, di sini standar deviasi yang paling kecil itu adalah mata pelajaran apa? Yang paling kecil? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Berarti Bahasa untuk mata Indonesia. pelajaran bahasa Indonesia itu datanya itu paling homogen. Ya, jadi antara yang tinggi dengan yang rendah itu jaraknya tidak terlalu jauh. Ya, tidak terlalu jauh. Jadi tidak terlalu jeblek ya. Nggak ada yang tinggi sekali, nggak ada yang rendah sekali. Sedangkan mata pelajaran matematika itu memiliki standar deviasi yang paling tinggi. Artinya jarak antara nilai siswa yang memperoleh nilai paling tinggi dengan yang paling rendah itu paling jauh ya dibandingkan dengan 4 mata pelajarannya. Nah, ini kita menggunakan ukuran variasi data untuk menjelaskan bagaimana perbedaan antara satu kelompok data dengan kelompok data yang lain. Jadi tidak hanya statistik, tidak hanya sekedar sampai kepada ini loh angkanya, tapi kemudian maknanya apa itu, ya. Jadi ada pemaknaan atau ada apa ya, ada penalaran ya, ada pemaknaan, ada interpretasi ya, yang kemudian berbasis kepada data yang sudah kita hitung dan kita analisis. Oke, kemudian ya ini masih Excel sebelum kita lompat ke SPSS ya. Sekarang kita membuat grafik. Ya, kalau membuat grafik juga relatif sama, mudah ya. Ini kita blok saja. Nah, kemudian kita klik insert. Nah, ini kita bisa pakai grafik yang mana ya, yang kita sukai. Ya, umumnya sih pakai kolom. Nah, umumnya pakai kolom. Nah, ini adalah grafik ya yang ngeplot. Nah, ini sumbu X-nya itu adalah nama siswa, sumbu Y-nya adalah nilai siswa. Ini bisa kita tambah informasinya. Kita klik, kemudian ada informasinya. Nah, add data label ya kalau mau dimasukkan, kalau enggak juga tidak. Oke, nggak usah klik. Kemudian kita bisa milih desainnya. Ya. Oke. Kemudian bisa kita tambahkan, tambahkan misalkan sumbu X dan sumbu Y-nya, biasanya ada, oke, sebentar. Plot area, format plot area. Ini biasanya ada kalau untuk menambahkan apa namanya sumbu ya, sumbu keterangan sumbunya. Cuma di sini kok kita lihat coba. Oh ini ada ya di layout ini. Ya chart title misalkan. Nah ini grafik. Grafik nilai 4 mapel
pada siswa. Ini juga termasuk dalam teknik untuk menampilkan data dalam bentuk grafik. Nah, kemudian aksis stylenya, ini untuk horizontalnya, ini kita tambahkan, ini nama siswa. Kemudian untuk Y-nya, yang vertikal ini kita masukkan. Ini kita masukkan nilai. Nilai. Atau ini rotate aja ya. Nah, ini nilai siswa. Ini kita boldkan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini sangat sederhana lah ya kalau pakai Excel, hanya sekedar untuk menampilkan grafik sama untuk menampilkan ukuran pemusatan dan ukuran sebaran data. Ini saya simpan, nanti bisa diunduh untuk latihan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya skip ya, loncat ke SPSS untuk simulasi ya. Ada Pak, pertanyaan? izin bertanya. Ya, silakan, Mbak. Tadi parameter negatif itu seperti apa ya? Parameter negatif? Iya. Maksudnya apa parameter negatif? Tadi dijelaskan kayak parameter negatif sebelum ada yang grafik itu. Tapi nggak tahu. Enggak ada parameter Oh, negatif. nggak ada. Oh, berarti mungkin saya yang salah. Salah. Nggak ada parameter negatif. Terima kasih, Tadi Pak. parameter statistik itu hanya dua ya, jadi ukuran pemusatan biasanya kita menghitung min, modus, median, kuartil 1, 2, 3. Kemudian desil 1, 2, 3 sampai 9, persentil 1 sampai 99. Tapi biasanya yang paling bermakna itu adalah min. Itu yang kemudian paling sering digunakan untuk menginterpretasikan data ya. Jadi kecenderungan posisi tengah data itu pakai min. Kalau untuk ukuran sebaran itu di antara ada range, ada minimum, ada maksimum, kemudian ada variansi dan standar deviasi. Kalau standar deviasi dan variansi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh ya perbedaan antara nilai maksimum dengan nilai minimumnya dalam satu variabel data. Sebagai contoh misalkan di sini ya, untuk mata pelajaran matematika itu memiliki standar deviasi yang paling besar. Artinya ya, dibandingkan dengan mata pelajaran IPA, IPS, bahasa Indonesia, itu matematika itu rentang nilai dari yang paling rendah ke yang paling tinggi itu paling lebar. Itu asumsinya berarti kalau ada kemudian siswa yang punya kemampuan tinggi sekali, ada yang kemudian siswa yang memiliki kemampuan yang rendah, karena kemudian rentangnya lebar. Sedangkan kalau mata pelajaran bahasa Indonesia itu di sini variansinya paling kecil, artinya rentang antara data tertinggi dengan data terbesar itu sempit. Nah, variansinya kecil, perbedaannya kecil. Jadi jarak antara yang pintar dengan yang paling tinggi dengan paling rendah itu tidak terlalu lebar. Dengan kata lain, maka kemampuan siswa itu cenderung lebih terpusat daripada yang kemudian mata pelajaran matematika. Itu kira-kira ya untuk parameter ukuran pemusatan dan ukuran sebaran. Ada lagi barangkali? Oke, kalau tidak ada, ini saya skip. Sekarang saya buka yang SPSS, masih menghitung ukuran pemusatan dan ukuran sebaran data. Ya.
Saya buka dulu SPSS-nya. Kemarin kita juga sudah punya simulasi datanya. Sudah punya simulasi datanya. Oke. SPSS. Nilai. Nah. Oke. Ini saya buka SPSS-nya. Kemarin kita sudah simulasi ya, entry data pakai SPSS. Jadi kemarin ketika kita entry data SPSS itu kita menggunakan tab. Di sini ada 2 tab ya, variable view sama data view. Kita buat dulu variabelnya ya. Kita masukkan ukuran-ukuran datanya karena ini dua-duanya karena data-data terkait dengan nilai itu termasuk data kuantitatif ya, maka tipe datanya pasti interval atau ordinal. Nah, kalau SPSS itu dijadikan satu namanya scale. Nah, kita buat satu persatu kemarin ya, variabelnya, kemudian entry datanya kita di data view. Nah, ini kemarin ya. Selanjutnya kita coba melakukan analisis sama tadi ukuran pemusatan sama ukuran sebaran. Ukuran pemusatan di sini kita klik aja analyze. Ya. Kalau di sini enggak pakai acara ngetik-ngetik coding-coding dan lain, hanya klik saja. Oke, setelah itu kita pakai descriptive statistik. Ya. Kemudian kita klik aja yang deskriptif. Nah, deskriptif berarti otomatis ada ukuran pemusatan, ada ukuran sebaran. Nah. Oke, ini kita masukkan satu persatu ya. Nomor urut kan nggak perlu dianalisis. Ini kita skip, lompati. Yang dianalisis adalah nilai raport. Kita masukkan nilai raportnya untuk matematika, kemudian nilai raport IPA, kemudian nilai raport IPS, kemudian nilai raport bahasa Indonesia. Oke, kemudian option. Nah, option ini di sini ya. Ukuran-ukuran pemusatan dan ukuran sebaran. Nah, di sini. Ini ada min, ada sum, min itu rata, sum itu jumlah. Kemudian ada standar deviasi, ada variansi, ada range ya, standar error means ya. Kemudian kalau kita mau pakai kurvanya, kurtosis, Q-nya, kemudian kita oke, continue. Nah, ini ada opsinya, kita klik tadi, kemudian oke. Nah, ini otomatis dia langsung sudah mengeluarkan analisis statistiknya. Nah, ini kita lihat nih. Ini datanya harus sama mestinya. Kalau berbeda berarti ada yang salah ketika kita ngetik rumusnya di Excel. Oke, nilai raport matematika, jumlah datanya 10, range-nya 3,8, nilai minimumnya 5,4, maksimumnya 9,2, kemudian jumlahnya 79,7, ratanya itu 7,97. Ini standar errornya, ini nggak usah dibaca. Kemudian STD, standar deviasinya 1,23. Ya. Kemudian variansinya 1,518. Nanti bisa kita bandingkan datanya. Kalau ada yang tidak sama, berarti ada yang salah. Ya. Kalau yang salah biasanya di Excel-nya, ya. Excel kan harus mengetikkan rumusnya. Kadang kita salah memasukkan array-nya dan sebagainya. Kemudian nilai raport IPA, ya, N-nya 10, range-nya 3,2, minimumnya 5,8, maksimumnya 9, jumlahnya 73,8, ratanya 7,38. Oke, gitu nggih. Begitu juga nilai raport IPS, ratanya di sini adalah 8,08, standar deviasinya 0,84, ya. Kemudian variansinya 0,72.
Kemudian nilai bahasa Indonesianya, ya, nilai range-nya ini 2,3, jadi maksimum kurangi minimum 2,3. Kemudian minimumnya 7,2, maksimumnya 9,5. Kemudian ratanya 8,55, ya, standar deviasinya 0,72. Nah, ini kita bisa lakukan tadi ya, untuk mengetahui mata pelajaran yang paling sulit, berarti dari min-nya. Min yang paling rendah adalah mata pelajaran tadi IPA 7,3. Yang paling tinggi adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian dari sebaran, kita bisa pakai standar deviasi atau pakai variansi. Kalau dari sisi standar deviasinya, berarti tadi yang paling tinggi adalah 1,23 ini untuk mata pelajaran matematika. Jadi sebaran datanya paling besar di antara yang mata pelajarannya. Itu ya. Jadi kita pertama bisa pakai tadi ya, analyze, deskriptif statistik, bisa pakai langsung dari. Atau yang kedua sama ya, ini masih deskriptif, kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, frekuensi. Ya, kalau ini kita ngitung frekuensinya ya per mata pelajaran. Nomor urut nggak usah kita masukkan, nama nggak usah, nilai rapot matematika kita masukkan, nilai rapot IPA kita masukkan, IPS kita masukkan, bahasa Indonesia kita masukkan. Nah, ini di sini ya ada parameter-parameter statistik yang bisa kita klik. Nah, ini ya, ini lebih lengkap lagi ya. Ada kuartil, persentil, misalkan tadi persentil nggak bisa dihitung, berarti nggak usah dihitung. Kemudian dispersinya ada standar deviasi, ada variansi, ada range, minimum, maksimum, standar error. Kemudian kalau masukkan skewness kurtosis, ukuran tendensi sentralnya ada min, median, modus, sum. Ini lebih lengkap lagi kalau pakai frekuensi. Kemudian kita oke-kan. Ya, kalau mau chart, ya, nah kita pakai bar chart. Ya, bar chart. Bar chartnya per frekuensinya atau persentasenya. Kalau sudah formatnya, ini nggak usah, langsung aja continue, kita oke-kan. Nah, ini langsung muncul output statistiknya. Sama kurang lebihnya. Nah, ini lapor matematika, ini malah lebih lengkap lagi ya. Ada N valid 10, berarti semua nilai-nilai statistik itu ke-10-nya valid, artinya bisa dianalisis. Ini misinya 0, berarti tidak ada yang salah input. Kemudian min-nya ini 7,9, 7,3, 8,08, 8,5. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau mata pelajaran IPA itu paling sulit dibandingkan dengan mata pelajaran. Ini ada informasi median. Median 8,5, 7,5, 8,15, 8,6. Dari mulai mata pelajaran matematika sampai bahasa Indonesia. Kemudian ada standar deviasi. Ini modus ya, mod itu modus. 8,6, 7,6, 7,8, 8,6. Standar deviasi ini 1,23, 0,91, 0,84, 0,72. Nah, kemudian ada range ya, maksimum dan seterusnya. Ini untuk frekuensinya ya. Jadi untuk nilai rapot matematika yang dapat nilai 5,4 itu satu anak. Yang dapat nilai 9,2 ada 2 anak. Persentasenya berarti karena 10, 2 anak jadi 20%. Valid persentasenya 20%, totalnya ini ada 100%. Nilai rapot bahasa Indonesia yang dapat nilai 8,6 itu ada 2 anak. Ada 2 anak. Kemudian ini kalau kita gambarkan bar chart-nya,
Oke, kita lanjut ya, sedikit lagi. Jadi ini adalah grafiknya, ya, grafiknya di sini. Oke, jadi ini untuk rapot matematika yang dapat nilai 5,4 ini 1 orang, kemudian yang dapat 86 ada 2 orang. Itu. Nah, oke, terus lagi ini ya, ini nilai rapot IPA, ini nilai rapot IPS. Kemudian terakhir untuk gambar grafik, misalkan ya, tadi kalau di Excel kita bisa gambar grafik, nah ini kalau di SPS juga bisa, kita pakai fasilitas Grab, ya ini diklik Chart Builder. Nah ini kita pilih ya mana grafik yang mau kita gambarkan, misalkan ini yang tunggal, simple bar, berarti kita menggambar per siswa per mata pelajaran. Double klik, nah ini ya double klik, kemudian kita masukkan aja ini sumbu X-nya misalkan nama siswa, kita tarik, kemudian sumbu Y-nya misalkan nilai rapot matematika, tarik, kemudian oke. Nah otomatis grafiknya sudah muncul, tapi ini untuk per mata pelajaran. Kalau satu seperti grafik Excel ini ya, misalkan kita ingin memasukkan grafik seperti Excel ini, kalau Excel kan berarti tadi 4 mata pelajaran langsung bisa diproyeksikan ya. Ini di SP juga bisa. Di SP juga bisa ini ya. Jadi ini nama siswa, sumbu X-nya, sumbu Y-nya adalah nilai siswa. Nah, ini juga bisa kita masukkan. Saya ke SPSS dulu. Nah, oke. Ini Grab, ya, Chart Builder. Nah, ini kita riset dulu ya. Nah, riset kita pakai yang cluster bar. Cluster bar itu bisa menampilkan beberapa variabel dalam satu sumbu Y. Nah, kita double klik. Nah, ini kita masukkan X-aksisnya misalkan nama siswa. Ya, kemudian ini untuk sumbu Y-nya nilai rapot. Masukkan. Kemudian kita masukkan lagi, kita masukkan lagi, kita masukkan lagi. Ini kita pilih value, kemudian apply, ya. Oke. Oke, nggak bisa ya. Oke, kita ulangi lagi, coba cluster. Nah, ini nilai nama siswa. Ya, kemudian coba rapot matematikanya dulu. Ini, oke. Atau pakai yang ini coba. Oke. Sebentar, riset. Iya, nama siswa, kemudian ini rapor. Value. Ya, oke. Nah, gitu kira-kira. Oke, ada pertanyaan barangkali? Mudah-mudahan bisa dipahami dan diikuti ya. Nanti insya Allah untuk video tutorialnya akan saya kirimkan lagi ya. Ini nanti saya recordingnya akan saya render dulu. Nanti insya Allah siang kalau sudah selesai saya kirimkan ke mahasiswa. Ada pertanyaan barangkali sebelum kita akhiri? Belum, Pak. Oke. Kalau belum, pesan saya setelah kuliah ini silakan dicoba ya dengan menggunakan komputer masing-masing. Nanti bisa menggunakan tutorial dari rekaman video, rekaman kuliah pada pagi hari ini ya untuk diikuti.
Kalau Anda ada pertanyaan, saya rasa cukup sekian dulu untuk kuliah kita hari ini. Ya mungkin mahasiswa ada kuliah di jam berikutnya, jam ketiga atau jam keempat. Terima kasih atas partisipasi mahasiswa mengikuti kuliah pada pagi sampai dengan siang hari ini. Setelah ini silakan mahasiswa bisa presensi lewat kelas. Saya unggah yang bisa